Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Bambang Sutresno MM. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Theodora Asri M. Yang saya hormati Bapak Adi Ardiansyah STSHMH. Yang saya hormati Bapak Tri Chandra Maram MPD selaku pimpinan SMA Kesatuan Semarang. Dan semua peserta seminar Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Mahadipa Jawa Tengah kedua tahun 2021 secara virtual. Kegiatan ini terselenggara kerjasama antara POP Mahadipa Kota Semarang dengan SMA Kesatuan 1 Semarang. Hadirin yang berbahagia, tetap semangat. Salam bela negara. Salam bela negara. Sekali lagi kurang semangat ini. Salam bela negara. Salam bela negara. Terima kasih, masih semangat untuk bela negaranya. Baiklah, peserta yang berbahagia, dan saya memandu acara pada siang hari ini akan menyampaikan beberapa hal. Mohon maaf untuk mic-nya semuanya dimatikan dulu biar tidak mengganggu kegiatan virtual kali ini. Baiklah, sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Bela Negara. Ketiga, pembacaan Ikrar Bela Negara. Keempat, pembacaan doa. Kelima, sambutan. Yang pertama nanti dari Bapak Tri Chandra Muaram MPD, selaku pimpinan dari SMA Kesatria 1 Semarang. Berikutnya sambutan kedua oleh Ibu Dr. Anda Theodora Asri M, selaku Ketua POP Mahadipa. Dan yang ketiga, sambutan dari Bapak Insinyur Haji Bambang Sutresno MM, DPD RI, yang sekaligus membuka kegiatan DPPN Mahadipa Jateng 2 tahun 2021. Berikutnya materi, nanti ada dua materi. Yang pertama, wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Bapak Adi Ardiansyah STSHMH. Kemudian materi kedua, nilai-nilai bela negara yang akan disampaikan oleh Bapak Pardi SPD MM. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Bela Negara. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Indonesia Raya. Pancasila dasar negara. Terima kasih hadirin, dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak dan peserta yang berbahagia, kita ikuti acara berikutnya. Pembacaan Ikrar Bela Negara oleh petugas. Dipersilakan. Kami warga negara Indonesia menyadari sebelumnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, Ikrar bela negara. Ikrar bela negara. Kami warga negara Indonesia. Kami warga negara
menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dalam kelangsungan NKRI berikrar untuk selalu bersikap dan berperilaku satu, cinta tanah air, dua, sadar berbangsa dan bernegara, sadar berbangsa dan bernegara, tiga, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai ideologi negara, empat, rela berkorban demi bangsa dan negara, lima, mampu melaksanakan bela negara, baik secara fisik maupun non fisik. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan lagi acara berikutnya, pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Buha SAG MSI. Pada beliau dipersilahkan. Hadirin yang saya hormati, mari sama-sama untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa untuk acara supaya acara kegiatan bela negara bisa berjalan dengan baik, lancar, semua kendala bisa diuraikan, dihadapi, diselesaikan dengan baik, dan semoga banyak barokah dan manfaat di dalamnya. Untuk peserta bisa yang muslim mengaminkan doa saya, kemudian yang non muslim bisa untuk menyesuaikan. Bismillah wa syafa'ati Rasulillah wa ala kulli niyyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la tuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la 'aiban illa satartahu wa la 'usran illa yasartahu wa la jahlan illa 'allamtahu wa la dhalan illa hadaitahu wa la hajatan hiya madhum min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa' annal ghala'a wal bala'a wal wabara'a wal fahsya'a wal munkar was-suyuf wal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala ma tasha'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang berbahagia, kita lanjutkan caranya. Yang pertama, sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Sri Chandra Muharam Edit MPD selaku pimpinan SMA Kesatuan Semarang. Kepada beliau Pak Chandra dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Korps Mahasiswa Jateng, Ibu Dr. Anda Dr. Asrikan, Bapak Insinyur Haji Bambang Sutrisno MM dari DPD RI, dalam serta para peserta pendidikan pendahuluan bela negara Mahasiswa Jawa Tengah kedua tahun 2021 secara virtual. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Korps Mahasiswa Kota Semarang dengan SMA Kesatuan Semarang berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara. Namun sebelum saya menyampaikan sambutan, sejenak marilah kita merenungkan atas duka yang menimpa rekan-rekan saudara bangsa Indonesia atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air kemarin di Kepulauan Seribu. Semoga arwah para mereka yang telah meninggal mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kita mengetahui semua bahwa duka tersebut direspon cepat oleh pemerintah Indonesia dengan menurunkan pada keselamatan yang melibatkan juga Tentara Nasional Indonesia, juga kepolisian dan semua pihak Basarnas sebagai suatu wujud bahwa sesungguhnya apabila ada gangguan yang mengancam bangsa Indonesia atau bangsa kita memerlukan bantuan, seluruh elemen dari bangsa kita turut berperan untuk meringankan beban itu. Hal ini selaras dengan kegiatan bela negara sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara pasal 293 45. Hal itu memiliki makna bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sebagaimana telah diamanatkan. Hal ini juga apabila ada sebagian dari bangsa kita yang memerlukan bantuan,
tidak hanya negara kesatuan NKRI saja yang perlu kita pertahankan. Kalau ada bagian bangsa yang memerlukan bantuan, kita pun akan siap untuk memberikan sebagian tenaga kita agar bangsa Indonesia tetap utuh selamanya. Bapak Ibu serta anak-anak yang berbahagia, SMA Ksatria 1 Semarang senantiasa mendukung upaya untuk bela negara. Karena bela negara itu merupakan hak juga kewajiban dari setiap warga negara, di mana kesadaran bela negara itu menjadi modal dasar dan sekaligus kekuatan dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, saya berpesan kepada kita semua, mari kita jaga keutuhan bangsa kita, di mana negara Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia telah menopang puluhan bahkan ratusan dari suku bangsa yang ada di negara kita. Ini merupakan beban yang berat sekaligus juga suatu tantangan bagi kita, suatu amanat kepada kita sebagai generasi penerus dari para founding father kita, para pendiri kita untuk menjaga keutuhan serta kesatuan dari bangsa kita. Telah banyak cobaan yang ingin merongrong, menghancurkan bangsa Indonesia, tetapi atas dasar persatuan kesatuan dan berdasarkan kekuatan bersama dari seluruh bangsa Indonesia, semua itu dapat dilewati. Setiap warga negara memang harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, tentunya sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Seperti kami dari SMA Ksatria 1 Semarang, kami sebagai pendidik mengajarkan masalah bela negara itu dalam pendidikan. Sehingga pada saat seperti ini, ketika siswa-siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara pandemi, kita pun dalam hal ini mendukung program yang kemarin Pak Fardi sampaikan kepada kita untuk melaksanakan pendidikan bela negara secara virtual. Kita mensupport kegiatan tersebut karena selama ini pun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan seperti kemarin apel bersama hari pertama masuk sekolah semester genap kita lakukan secara virtual. Demikian juga penerimaan peserta didik kami dari SMA Ksatria 1 Semarang pun juga melaksanakan secara virtual. Anda bisa kunjungi ke kami tentang penerimaan peserta didik secara virtual. Jadi siswa orang tua yang punya anak ingin memasukkan ke SMA Ksatria 1 Semarang dapat melaksanakan pendaftaran melalui jalur virtual atau online, tidak perlu datang, semua dilakukan karena dalam situasi yang pandemi seperti ini. Kita berharap dan berdoa semoga bangsa Indonesia yang terkenal dengan kebersamaannya itu dapat melalui semua cobaan pandemi ini dengan baik. Tentunya di bawah koordinasi dari pemerintah yang sah, pemerintah yang sekarang sedang melaksanakan program-program dalam mengupayakan agar bangsa ini dapat melewati masa-masa krisis ini dengan baik. Harapan kita, seluruh bangsa Indonesia tetap mendukung program yang telah dilaksanakan pemerintah, tentunya dengan masukan-masukan yang bersifat konstruktif agar keutuhan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga dengan baik. Demikian, selamat melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra sambutannya. Ibu Bapak dan peserta pendidikan di dalam bela negara. Agenda berikutnya sambutan dari Ketua Kopma Dipa Jateng yang disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Fedora ASDM. Pada Ibu dipersilakan. Selamat siang, kami ucapkan kepada yang berhormat Bapak Bambang dari BPJ RI, semoga senantiasa sehat kita. Dan juga kepada yang terhormat Bapak Tri Chandra, Kepala Sekolah SMA Ksatria,
beserta jajaran guru yang ada di SMA Kesatria, kepada para pemateri dari Kapsmen Buama di Pajateng, dan juga bersama teman-teman dari Kapsmen Buama di Pajateng maupun dari Kota Semarang. Serta tidak lupa selamat siang juga untuk seluruh peserta yang tengah mengikuti kegiatan ini. Di non kami, teman saya ada anak-anak, ada muda, ada teman-teman dari perguruan tinggi, ada yang masih mahasiswa Undip, dari Unika, dari UKSW Salatiga, USM Semarang, juga dari UPY Boyolali, main-main UPY Boyolali, banyak sekali yang ikut, juga Unisula Semarang, dan juga Universitas Semarang. Yang dari SMA ada pengurus OSIS, ada Pak Ibra, ada yang dari Patroli Keamanan Sekolah, juga Pramuka, ada juga yang dari organisasi di bawah pemerintah, yaitu Karang Taruna, Forum Anak, PIK Remaja, semuanya, selamat siang. Terima kasih sudah bersedia mengikuti kegiatan ini. Pada hakikatnya, bela negara adalah suatu sikap dan perilaku dari seorang warga untuk negaranya. Perilaku yang menjiwai atau yang dijiwai oleh kecintaannya pada negara tersebut. Dan untuk negara kita, bagi kita harus mencintai NKRI kita, di mana di situ akan terbentuk bela negara yang akan kuat dan masif. Ingat, bela negara adalah hak dan kewajiban kita bersama. Hak dan kewajiban warga negara yang baik, dan hak kewajiban kita warga negara untuk negara kita Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara lain. Dan saya yakin sebagai warga negara yang baik, tentunya kita ingin mengekspresikan diri kita dalam bela negara tersebut dengan turut serta menjaga NKRI, rumah kita bersama, agar utuh, aman, dan nyaman untuk kita tinggali bersama. Untuk itulah kami Kapsmen Buama di Jawa Tengah kembali memprakarsai dan meminta Kapsmen Buama di Kota Semarang untuk melaksanakan PPPN Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Dan untuk yang sekarang ini adalah untuk yang kesekian kalinya kita mengadakan. Yang sekarang, terima kasih sudah bekerja sama dengan SMA Kesatria 1 Semarang. Untuk diketahui pula bahwa selama beberapa tahun ini, Kapsmen Buama di Pajateng sudah mengadakan PPPN di beberapa kota Kabupaten Jawa Tengah. Misalnya di Solo, Boyolali, Temanggung, Tegal, dan Semarang. Masing-masing kota sudah ada, sudah lebih dari satu kali. Mohon doanya saja, semoga akan menyebar ke kota-kota lain. Dan untuk diketahui pula bahwa peserta hasil dari PPPN sudah cukup banyak. Dan sudah cukup banyak pula yang kami kirim ke Kemhan, ke Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini ke Dodiklat Bela Negara Kemhan di Jawa Barat, untuk ditambahkan ilmunya yang lebih dan lebih lagi tentang bela negara. Dan mereka semua sekarang ini tergabung di Korps Bela Negara Mahadipa Jateng dan Korps Bela Negara Pemuda Mahadipa Jateng.
Keduanya merupakan organisasi rintisan dan masih di bawah koordinasi kami, Korps Menwa Mahadipa Jawa Tengah. Demikianlah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan serta anak-anakku yang terkasih, sambutan dari saya, Theodora Asri, selaku Ketua Korps Menwa Mahadipa Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih untuk semua perhatian dan upayanya untuk masyarakatan bela negara dalam giat-giat yang ada dan juga kali ini. Kali ini secara khusus berterima kasih kepada Bapak Pematri, Bapak Pematri ya duanya ya. Maaf ini seharusnya yang satu ibu, karena mohon izin karena ibunya mendadak sakit COVID dan dia juga terkena lockdown, beliau tidak bisa ikut ketua, yaitu Ibu Sri Martiati dari Boyolali. Mohon izin, semoga ibunda lekas sembuh. Secara khusus terima kasih kepada Korps Menwa Mahadipa Kota Semarang, dan secara lebih khusus lagi sungguh terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah bersama jajaran guru dan murid-murid SMA Kesatrian Semarang. Selamat mengikuti PPPN secara virtual. Semoga banyak manfaat yang didapat. Salam bela negara. Salam bela negara. Wisida Widya Kastrena Dharma Sida. Menwa. 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 Oke. Untuk aplaus dulu untuk Ibu Theodora. Terima kasih sambutannya yang sudah semangat. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang terlibat di kegiatan virtual. Acara berikutnya sambutan yang sekaligus akan membuka kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara Mahadipa Jateng kedua tahun 2021. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Bambang Sutrisno MM, DPD RI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Korps Mahadipa Jawa Tengah, Ibu Dr. Andes Theodora, MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Kesatrian 1 Semarang, Pak Chandra. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber, yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, yang saya hormati para peserta. Kami lihat banyak sekali peserta unsurnya dari mahasiswa, dari beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah, dari Undip, Unika, UKSB Salatiga, USN Semarang, UPIM Boyolali, Unisula, dan Universitas Semarang. Dari SMA pelajar, SMA dan SMP, dari OSIS, Paskibra maupun Patroli Keamanan Sekolah dan Pramuka, serta dari Karang Taruna, Forum Anak, dan PK Remaja, serta Bapak Ibu para peserta rapat, baik yang hadir secara fisik maupun virtual yang saya hormati. Pertama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya pada hari ini kita semua dapat kembali berkumpul walaupun secara virtual karena situasi pandemi yang sampai saat ini belum begitu mereda. Selanjutnya kita sampaikan ikut prihatin dengan tragedi pesawat Sriwijaya SJ182, dan yang kedua adalah terjadinya longsor di Jawa Barat yang juga memakan korban yang cukup banyak. Untuk itu semoga para korban menjadi syuhada dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah SWT. Hadirin yang saya hormati, bela negara merupakan wadah peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat
dari berbagai unsur, mulai dari dunia usaha, pendidikan, media, tokoh pemuda, tokoh agama, untuk memberikan sumbangsih kepada negara yang melebihi panggilan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Konstitusi mengamanatkan bahwa bela negara menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian juga dalam pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh peserta untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan NKRI. Mengenang kembali mengorbankan para pahlawan, mengenang kembali pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa, sekaligus untuk menguatkan kembali keyakinan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan, semangat pantang menyerah, persamaan dan gotong royong untuk mempertahankan serta menjaga keutuhan NKRI. Bela negara tidak bisa hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata, namun harus dilakukan melalui berbagai program dan berbagai profesi. Bela negara tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri saja, tapi semua anak bangsa harus bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdiannya masing-masing. Panggilan untuk bela negara bisa dilakukan oleh seorang petani, guru, prajurit TNI, dokter, bidan, tenaga kesehatan, pelajar, buruh profesional, pegawai negeri, pedagang, serta profesi lainnya. Adapun nilai-nilai dasar yang dikembangkan dalam bela negara agar menjadi landasan sikap dan perilaku warga negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Implementasi dari 5 nilai dasar bela negara tersebut dengan melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pendidikan, masyarakat, dan berbagai profesi. Untuk lingkup pendidikan, pembinaan kesadaran bela negara dilakukan melalui sistem pendidikan nasional pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sementara untuk lingkup masyarakat ditujukan untuk seluruh kelompok masyarakat, dan untuk lingkup pekerjaan dilakukan oleh baik instansi pemerintah maupun swasta. Selain itu, PKBN ini juga penting sebagai bentuk revolusi mental, sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman, guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Di sisi lain, kesadaran bela negara juga menjadi modal sosial bangsa untuk membangun jati diri bangsa yang memiliki skill, knowledge, dan attitude yang baik sebagai suatu karakteristik sumber daya manusia unggul yang diperlukan di era revolusi industri 4.0. Menjadi bangsa yang maju, berkepribadian dan berkebudayaan yang sejajar negara yang lainnya. Di era milenial ini khususnya, generasi muda yang aktif di media sosial sudah banyak yang menyebarkan berita-berita baik untuk menyejukkan di media sosial, di tengah maraknya ujaran kebencian dan kebohongan yang menyebar di mana-mana. Oleh karena itu, pelaksanaan PKBN bagi generasi milenial ini harus lebih ditimbangkan pada upaya peningkatan literasi digital. Literasi digital dilakukan tidak hanya meningkatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, namun kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memilih sikap, berpikir kritis, dan kreatif, serta inspirasi berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara. Peringatan literasi digital ini penting agar generasi milenial bisa memanfaatkan dan menggunakan media sosial dengan baik dan bijak, karena mereka lah yang akan terus melanjutkan estafet bela negara ini untuk terus mewujudkan kecintaan pada bangsa. Hadirin yang saya hormati,
saat ini ancaman pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Yang paling urgen dalam melakukan bela negara adalah membela negara Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Hal ini dapat dilakukan di antara dengan satu, memakai masker, menjaga jarak aman, dan sabu. Sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini dikatakan sebagai implementasi dari aksi bela negara. Selain itu, upaya bela negara juga dilakukan oleh para tenaga medis dalam menyelamatkan pasien COVID-19. Mereka tanpa kelam lelah dengan penuh kesadaran dan ikhlasan berada di garda terdepan. Sebagai pembela negara, memperjuangkan kesembuhan setiap warga negara yang terpapar COVID-19. Walaupun nyawa sendiri taruhannya, begitu juga di antaranya pemulihan kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi nasional merupakan malah yang sangat penting juga, dan pendidikan dan keagamaan serta berbagai aspek kehidupan sebagai aksi bela negara. Beri kontribusinya sesuai dengan profesi kita masing-masing, kemampuan dan daya upaya kita, lingkungan sekitar kita juga merupakan perilaku aksi bela negara. Mari kita gerakan di semua elemen bangsa untuk mewujudkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan persatuan, serta kesatuan kita dengan aksi nasional bela negara di berbagai bidang. Dengan semangat bela negara, melalui sinergi antara segenap elemen bangsa Indonesia, kita akan mampu mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, serta berlandaskan gotong royong. Perlu diingat bahwa tugas bela negara bukan hanya TNI dan Polri, bukan hanya tugas petinggi negara, namun bela negara merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Hadirin yang saya hormati, saya sangat apresiasi atas pelaksanaan PPBN ini karena di tengah kondisi pandemi tidak menyurutkan semangat untuk membangkitkan semangat generasi muda untuk berbela negara. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara PPBN Martiba yang kedua Jawa Tengah tahun 2021 saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti PPBN dengan baik. Semoga Allah selalu memberikan suatu keberkahan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Sutrisno atas sambutannya yang panjang yang memberikan gelora kita untuk selalu semangat untuk bela negara. Bapak Ibu dan peserta didikan pendahuluan bela negara secara langsung maupun virtual, kita menginjak acara inti pada siang hari ini, yaitu pemberian materi. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Ade Ardiansyah ST SHMH dengan materi wawasan kebangsaan, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Jadi nanti aturannya setelah Pak Ade Ardiansyah menyampaikan materi, kemudian nanti kita tunggu peserta secara langsung atau chat di situ untuk menanyakan apa-apa yang perlu ditanyakan setelah pemberian materi. Jadi nanti yang pertama Pak Ade menyampaikan materi, setelah selesai kemudian ditunggu ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, dan setelah selesai kemudian berikutnya pemateri yang kedua Pak Parti SPDMM yang nanti akan memberikan materi nilai-nilai bela negara. Jadi seperti itu pelaksanaan pendidikan pendahuluan bela negara pada siang hari ini. Kepada Bapak Ade Ardiansyah ST SHMA dipersilakan.
Mas mau di itu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam bela negara. Salam. Salam bela negara. Salam. Salam bela negara. Salam bela negara. Ya, terima kasih. Selamat siang pada hadirin semua peserta PPBN Korps Mahadipa Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Korps Mahadipa Kota Semarang dan SMA Kesatria 1 Semarang. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Korps Mahadipa, Kepala Sekolah SMA Kesatria 1 Semarang, dan Ketua DPD RI, Bapak Insinyur Bambang Sutrisno. Materi ini saya akan menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan, bangsa adalah suatu kumpulan manusia yang tidak sama asal-usulnya serta tidak serupa sifat-sifatnya. Bangsa Indonesia sendiri merupakan kumpulan dari beberapa suku bangsa, hampir 200 suku bangsa, dengan 1.200 tapak budayanya yang mendiami 13.604 pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luasnya kurang lebih hampir 1.922.570 km persegi. Proses lahirnya sebuah negara Indonesia, mungkin kita harus tahu, Indonesia karena ada pergerakan pemuda Indonesia pada 1908 dengan sebangsaan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Bung Tomo dengan organisasi pemudanya yang berasal dari beberapa daerah, suku, agama, dan ras. Akhirnya 1928 karena kesukuan tadi sepakat mengadakan Kongres Pemuda 1928 dengan ikrar, yaitu berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Akhirnya di 1945 lahirlah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, merupakan proses awal pembangunan nilai-nilai berbangsa dan berdemokrasi bangsa Indonesia. Yaitu tadi kita lihat tanggal 20 Mei 1928 dengan kebangkitan nasional bahwa pemuda Indonesia sepakat dengan kebangsaannya. 28 Oktober 1928 ya tadi yang sepakat dengan 3 ikrarnya, berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Pada 1 Juni 1945 sepakat rumusan ideologi Pancasila dilahirkan. 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 18 Agustus menyatakan Pancasila sebagai negara, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Proses lahirnya sebuah negara bangsa Indonesia, George Samuel Wilson L. pada Journal of Indian Archipelago dan Eastern Asia pada volume 4 tahun 1850 dalam artikelnya di halaman 46 dan 74 mengajukan nama Indonesia sebagai nama pengganti Hindia Belanda. Jadi dulu bangsa kita itu karena dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun. Belanda kenapa ke Indonesia? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak rempah-rempahnya. Dengan VOC-nya, yaitu perusahaan dagangnya, dia datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah tersebut. Dan dengan beberapa undang-undang yang dia bawa ke Indonesia, sampai akhirnya Indonesia, undang-undangnya sampai hari ini pun masih menggunakan undang-undang negara Belanda. Yang mungkin negara kita dalam waktu dekat juga akan merubah itu semua sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pada majalah yang sama juga di halaman 252 dan 347 ada Archaeology of Indian Archipelago, James Richard Logan memilih nama akhirnya menjadi Indonesia. Nama Indonesia pertama kali digunakan oleh Suwardi Suryadiningrat atau yang kita sebut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, ketika mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesia First Bureau saat dibuang di Belanda tahun 1913.
Akhirnya wawasan kebangsaan yaitu suatu kesamaan cara pandang ke dalam inward looking dan keluar dari suatu bangsa mengenai berbagai permasalahan di bidang ispol eksekutif hankam dengan segala dimensinya yang bervariabel, jumlahnya tidak terhingga. Pandangan proaktif untuk membangun bangsa sebagai bangsa yang mandiri dan mampu mengembangkan moral, karakter, impact dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Keunggulan yang tangguh dalam percaturan global. Untuk membangun wawasan kebangsaan sebagai anak bangsa, harus adanya ikatan kokoh antara anak bangsa. Seperti awalnya kita berdirinya perjuangan kebangsaan kita, yang tidak lagi membedakan suku, agama, ras, dan maupun golongan. Saling membantu sesama komponen anak bangsa dalam cita-cita bersama. Tidak membangun primordialisme dan eksklusivisme. Membangun kebersamaan. Berpikir jauh ke depan untuk menuju kemandirian. Mana wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna. Wawasan kebangsaan mengamankan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan yang keselamatan bangsa negara di Indonesia, kepentingan pribadi maupun golongan. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan di Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Kalau kita lihat di lambang negara kita, burung Garuda, di situ ada kita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda 142. Karena kepulauan kita cukup banyak, dari Sabang sampai Merauke, dengan dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak lagi membeda-bedakan suku bangsa, tapi kita satu, negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misi-misinya. Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna. Wawasan kebangsaan memaknakan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Seperti yang kita tahu, karena banyaknya pulau kita dan banyaknya suku bangsa kita dengan beragam etnis, budaya, karena Bhinneka Tunggal Ika lah kita bisa bersatu sampai hari ini. Wawasan kebangsaan tidak memberikan tempat pada patriotisme yang licik dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila. Bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah menjaga ketertiban dunia. Dengan apa? Tentara Nasional Indonesia dan polisi negara Republik Indonesia berpartisipasi untuk ikut perdamaian dunia dengan delegasi-delegasi pasukan Garuda, baik ke Kongo, ke Bosnia, ke Libanon. Itu adalah salah satu bentuk bangsa Indonesia ikut untuk memperdamaikan dunia. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta mensejahterakan lahir batin sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Seperti semboyan pemimpin kita hari ini. Dengan teknologi yang sudah berkembang, hari ini bukan hanya 4.0, bahkan sudah 5.0, Indonesia akan mengejar itu. Makanya dalam tema hari ini, wawasan kebangsaan, pendidikan kedaulatan bela negara, supaya pemuda-pemuda Indonesia ikut bela negara untuk majukan Indonesia menjadi sumber daya manusia yang unggul di segala bidang. Aktualisasi makna wawasan kebangsaan, harapannya aparatur pemerintah merupakan penopang utama tegaknya wawasan kebangsaan di tengah-tengah masyarakat. Karena hari ini masyarakat kita selalu berpandangan kalau aparatur itu merupakan contoh, pemerintah yang mengatur negara itu adalah contoh dari masyarakat. Karena apa? Walaupun sekarang masyarakat menuntut kesejahteraan, tetapi apabila ada aparaturnya yang tidak bisa mengasih contoh, akhirnya hari ini apa? Dengan adanya media sosial,
mudah sekali rakyat kita menilai, oh itu tidak baik, oh itu baik. Tetapi kita terus butuh panutan aparatur yang baik dan bisa mengayomi masyarakat kita. Aparatur pemerintah juga berperan sebagai penyemai menumbuh semangat kebersamaan di kalangan masyarakat dalam melanjutkan estafet pembangunan dan perjuangan bangsa kita. Wawasan kebangsaan usaha untuk menentukan nasionalisme dan rasa kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Usaha wawasan kebangsaan yaitu meningkatkan nasionalisme, rasa kebangsaan, dan bersatu berdaulat dalam suatu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Munculnya secara bertahap pada diri seseorang melalui pembiasaan seperti menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari konflik dan perilaku diskriminatif sesama warga negara, saling menghargai dan saling menghormati, serta tolong menolong. Untuk dapat mengakuisisi wawasan kebangsaan dengan baik perlu pemahaman tiga konsep utama sebagai fondasi dan pilar penyangga yang dapat berdiri tegak kokohnya wawasan kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan contohnya refleksi dari rasa memiliki sense of belong. Ya, karena kita sama-sama bangsa Indonesia, kita memiliki bangsa Indonesia. Walaupun seperti hari ini kita lihat dengan terjadinya tragedi, bencana alam, bahkan bencana pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang baru saja kena musibah, akhirnya anak bangsa yang dipimpin oleh Panglima TNI dan polisi serta Basarnas dan segenap golongan bangsa yang lain, yaitu juga ada Basarnas dari resimen mahasiswa yang ikut juga ambil bagian untuk menolong untuk mencari korban tersebut. Begitu juga korban tanah longsor yang terjadi di Jawa Barat, yang bahkan korbannya bukan hanya masyarakat biasa, tapi ada beberapa aparat pemerintahan kita dari Koramil yang menjadi korban juga. Di situ semua anak bangsa terjun karena merasa memiliki dan ikut terjun membantu untuk meringankan para korban dan juga menyelamatkan korban yang masih bisa terselamatkan. Yaitu paham kebangsaan, yang kedua pemahaman tentang keberadaan jati diri seseorang atau kelompok sebagai satu bangsa, cara memandang dirinya, bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal maupun eksternal. Yang kedua semangat kebangsaan, yaitu perpaduan sinergi antara rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Untuk memperkuat jati diri, jawaban tantangan global yaitu jati diri bangsa, yaitu pandangan hidup yang berkembang dalam masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep prinsip dan nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis, dinamis, dan ideologis nasional. Dalam rangka globalisasi, proses tatanan masyarakat yang dunia tidak mengenal wilayah, Indonesia sudah mendatangani ikutnya globalisasi. Globalisasi tidak bisa kita hindari. Otomatis kita harus siap menghadapi globalisasi dengan teknologi yang ada. Kalau dulu kita berbicara, hari ini dunia sudah bisa dalam genggaman. Kita lihat anak-anak kita, bahkan seluruh anak yang masih balita pun sudah punya handphone, di mana handphone itu sudah tersambung dengan satelit yang bisa melihat kondisi dunia pada saat ini. Sisi positif pengaruh globalisasi. Globalisasi mendorong timbulnya kesadaran aparatur pemerintah dan memacu semangat belajar agar tidak ketinggalan dalam globalisasi. Jadi mungkin di dalam pendidikan kita pun, guru-guru yang ada di Indonesia ini sudah mengajarkan bagaimana makna globalisasi dan kesiapan sumber daya manusia untuk menghadapi globalisasi. Karena bukan lagi profesional yang ada di Indonesia saja yang bisa mencari rezeki di Indonesia, tapi orang luar pun sudah bisa dengan regulasi dari pemerintah. Sisi negatif pengaruh globalisasi yaitu sikap aparatur yang menerima mentah semua informasi dan budaya yang dibawa globalisasi tanpa dipilah mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan sehingga terhanyut dalam pusaran yang merugikan. Jadi dengan adanya globalisasi, tadi yang saya katakan, dunia sudah dalam genggaman. Dan apabila tidak kita barengi dengan literasi, kita akan termakan oleh hoax. Makanya
literasi juga penting untuk kita menghadapi informasi-informasi dari media sosial. Walaupun hari ini banyak anak-anak milenial yang sudah menularkan, menginformasikan informasi yang baik dan bisa mensejukkan antara anak bangsa. Bagaimana kondisi bangsa dan negara kita Indonesia sekarang ini? Secara demografi, jumlah penduduk dan penyebaran tadi dengan beberapa pulau penduduk kita nantinya di tahun 2045 Indonesia akan mendapat bonus demografi yang cukup sangat banyak sekali, yaitu banyaknya usia-usia muda yang sudah siap bekerja. Oleh karenanya harus ada potensi kualitas sumber daya manusia yang sangat unggul. Angkatan kerja, lapangan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan juga akan menyebab salah satu sebab dari demografi. Karena apabila kita sumber daya manusianya tidak bisa diandalkan. Yaitu kita lihat di beberapa kepulauan kita stabilitas nasional. Dengan bonus demografi ini mempengaruhi stabilitas nasional. Sumber daya alam, contohnya yaitu potensi sumber daya alam, pengelolaan, kemampuan sumber daya alam, kemampuan dana, illegal logging, fishing dan mining. Hal-hal ini yang illegal logging, fishing dan mining ini apabila terus berlanjut itu akan merugikan pendapatan negara kita. Makanya walaupun illegal logging itu selain merugikan pendapatan negara juga merugikan lingkungan negara kita. Karena negara kita merupakan salah satu jantung atau paru-paru dunia, karena Indonesia merupakan negara tropis yang punya pohon-pohon besar yang bisa menghasilkan O2 yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Secara ideologi, kesadaran masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Hari ini, ideologi kita yang sudah kita sepakati sejak 18 Agustus 1945 karena adanya globalisasi terpengaruh, kecenderungan ke depannya pengaruh terhadap politik, yaitu politik hubungan kelembagaan antara partai politik, terutama dalam pilkada, dengan adanya otonomi daerah juga, sehingga pemerintah pusat juga, karena ada otonomi daerah, pemimpin daerah itu kadang-kadang tidak mau mendengarkan himbauan dari pemerintah pusat, karena dia merasa raja kecil. Sebenarnya bukan itu, sesuai dengan undang-undang kita hanya pendelegasian saja, tetapi kebijakan adalah karena negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan presidensial, jadi semuanya adalah kebijakan presiden, bukan kebijakan sendiri-sendiri. Walaupun memang secara demokrasi pemimpin daerah kita dipimpin sesuai dengan wilayah, sesuai dengan Pancasila, sila keempat yaitu musyawarah yang adil dan beradil. Pemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dalam bidang ekonomi, sembako, minyak dunia, investasi, pajak, BUMN, energi, pemborosan dan kebocoran. Nah, kecenderungan ke depannya seperti itu. Energi kita juga hari ini kita sudah konversi. Jadi kita tidak hanya mengandalkan sumber daya mineral yang ada di dalam bumi, terutama minyak. Kita berkonversi, minyak kita pun juga dibuat bukan hanya dari dalam bumi yang diambil, tapi bisa diambil dari minyak nabati. Seperti contohnya solar. Solar sudah di blending hari ini dengan ada biosolar 30. Bahkan mungkin ke depannya harapan dari pemerintah akan adanya biosolar 100, yaitu full murni dari nabati, bukan hanya dari dalam bumi. Dari sosial budaya, pengaruh sosial budaya, pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan itu menyebabkan juga hancurnya negara kita. Terutama yang apabila kita miskin, pengangguran, kadang-kadang banyak orang-orang lari untuk menghilangkan masalah tersebut dengan narkoba. Kalau kita lihat narkoba hari ini sudah masuk ke Indonesia, kalau dulu mungkin tahun 98 itu narkoba hanya sedikit saja, bisa dihitung jari. Tetapi hari ini dengan adanya BNN juga sudah puluhan ton narkoba masuk ke Indonesia, yang notabene itu bisa merusak
seluruh anak bangsa kita. Bukan anak bangsa, bahkan juga sudah masuk ke aparatur negara yang menggunakan narkoba. Dampak bencana alam, banjir, gagal panen, serangan hama dan wabah menambah beban penderitaan masyarakat. Dampak globalisasi berpengaruh terhadap ketahanan budaya, degradasi moral, menurunnya ikatan sosial, beserta budaya, mementingkan kepentingan pribadi. Aspirasi masyarakat dan penanganan masalahnya yaitu menimbulkan sikap apatisme, aspirasi paksa, dan tindakan brutal dan anarkis. Kita lihat banyak kegiatan-kegiatan yang anarkis kita lihat dipertontonkan hari ini dengan adanya media sosial, dan kita lihat juga media televisi menayangkan hal tersebut. Yang notabene tadi globalisasi mempertontonkan itu semua. Mungkin dengan program ini harapan kami kesadaran akan bela negara kaum milenial bisa teratasi. Pertahanan keamanan dengan adanya daerah konflik seperti di Indonesia, daerah konflik daerah Papua, KKB yang semuanya ditangani oleh Polri, dan juga ada teroris yang baru-baru ini mungkin kita lihat di Kepulauan Sulawesi, ya tertangkap beberapa teroris, bahkan ada di Jawa juga. Itu merupakan daerah konflik bisa mengganggu keamanan bangsa kita, gangguan keamanan laut dengan adanya pencurian illegal fishing, gangguan keamanan udara. Kalau kita lihat baru-baru ini ada drone dari negara luar yang sudah masuk ke negara kita, itu merupakan gangguan. Terus perbatasan dan pulau kecil terluar, seperti mungkin yang di tahun 2000, kepulauan terluar kita, Lika dan di Kalimantan itu, karena kita juga tidak mudah untuk mengawasinya, sehingga perbatasan kita dicaplok, diakui oleh negara lain. Mungkin juga yang di tahun 2000 juga, Timur Timur yang dulu sudah bergabung ke negara kita akhirnya lepas karena kesepakatan dari rakyat itu. Tapi hari ini kita lihat mereka cukup menyesal tidak bergabung ke Indonesia. Nah, tapi banyak anak bangsa dari Timur Timur yang bergabung tetap cinta kepada NKRI. Secara internal, gangguan internal yaitu harga sembako, pemborosan kebocoran, kriminalitas. Kita lihat kriminalitas ini dengan kondisi pandemi ini banyak orang-orang yang sudah berpikiran minim karena apa? Mereka merasa perekonomian susah akan buat kriminal. Terus perekonomian, kerusuhan. Mungkin kerusuhan kita lihat juga karena kita sering didikotomi kelompok-kelompok kecil dan saling dibobong-bobong, istilahnya apa, disemangati untuk serang berkelahi. Karena kita tahu di tahun 98 sebenarnya negara kita adalah negara yang sangat ditakuti oleh negara lain karena tadi toleransi baik segala toleransi beragama, toleransi berbudaya, bahkan semuanya. Tanda-tanda kehancuran bangsa dan negara. Tidak berperannya ideologi sebagai pemersatu bangsa, konflik elit yang berkepanjangan, krisis ekonomi yang tidak terselesaikan, bangkitnya semangat tribalisme yang berlebihan, udarnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme, hancurnya soliditas angkatan bersenjata. Lalu apa yang harus kita perbuat? Hasrat untuk berubah. Sebuah puisi Angga Bishop, ketika aku masih muda dan bebas untuk berhayal, aku bermimpi untuk mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Maka cita-citaku agak kusederhanakan. Dan kuputuskan hanya untuk mengubah negeriku saja, namun tampaknya itu pun tidak berhasil. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku saja, karena mereka adalah orang yang paling dekat denganku. Tetapi celakanya, mereka pun tidak dapat berubah. Dan ini sementara aku terbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba kusadari, andaikan yang pertama-tama aku ubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku bisa mengubah keluarga.
Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku mampu memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu, aku bahkan dapat mengubah dunia. Lakukan yang terbaik bagi Indonesia. Perlu diingat bersama-sama bahwa bangsa Indonesia adalah karena adanya Sumpah Pemuda. Negara Indonesia adalah karenanya ada Pancasila. Mantapkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Konsensus berbangsa bangsa Indonesia yaitu ada 4, Pancasila dengan 5 silanya dan 32 butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta perubahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sabang sampai Pulau Miangas, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ingkari Sumpah Pemuda 1928. Jangan tinggalkan Pancasila dan jangan alergi dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian paparan saya. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Silakan yang ingin bertanya, Alim untuk dibantu. Monggo yang virtual. Belum kelihatan. Alim dibantu untuk yang mau bertanya. Kayaknya kok ada saja. Ya, dilanjutkan dulu materi berikutnya, mungkin nanti baru digabung. Oh, baiklah Bapak, nih, nggak apa-apa. Ya, sambil menunggu mereka. Ambil, ya, ya. Matur nuwun. Siap, ya, matur nuwun. Terima kasih Pak Ade Ardiansyah. Kita lanjutkan materi kedua. Jadi peserta pendidikan pendahuluan bela negara yang berbahagia. Jadi kita maksimal sampai jam 3 ini. Tadi saya sudah di calling panitia, jadi maksimal sampai jam 3 selesai. Jadi nanti barangkali pemateri yang kedua ini ya percepat. Pada yang terhormat Pak Pardi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam bela negara. Salam bela negara. Bela negara. Bela negara. Ulangi sekali lagi. Bela negara. Bela negara. Bela negara. Terima kasih. Sebelum kami menyampaikan materi yang sudah ada dan meneruskan pemateri atau narasumber yang ada, sebelumnya yang terhormat Bapak Bambang Krisno, ini sebenarnya juga beliau bertugas di DPD RI, namun juga kalau Bapak, Ibu dan teman-teman yang lain itu seprofesi. Beliau itu adalah juga seorang dari PGRI, jadi mungkin guru kita bersama-sama, mungkin juga guru kita semuanya. Ini yang perlu kami sampaikan sedikit. Kemudian yang kedua yang terhormat juga dan Theo dan Andi, Pak Chandra, Pak Kepala Sekolah, teman-teman semuanya, kami terima kasih
atas supportnya, dukungannya, karena ini istilahnya itu gercep. Gercep itu gerak cepat. Pokoknya dalam kondisi dan situasi apapun, jawabannya siap dan melaksanakan tugas apa target yang harus ditempuh dan apa target yang harus dicapai. Itu kata kuncinya. Ya, jangan pantang menyerah kaitannya dengan kondisi apapun, kita tetap harus mempunyai semangat. Kemudian terima kasih juga dari teman-teman PAD tadi sudah disampaikan Komandan di Jawa Tengah dan Jawa banyak sekali. Alhamdulillah yang ikut dari berbagai perguruan tinggi maupun dari siswa SMP maupun SMA ini juga banyak, bahkan mahasiswa dari mana-mana sampai sempat bilang, Pak, punya saya belum masuk di grup ya, saya jadi banyak sekali yang belum masuk, namun tetap saya sepakat tetap saya masuk. Ini pengantar kami, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman, rekan-rekan semuanya dan para senior, sesepuh saya serta teman-teman seangkatan dan adik angkatan maupun ini yang wabil khusus pada kepala sekolah dan teman-teman guru, Pak Chandra dan kawan-kawan atas supportnya. Kita lanjutkan, bela negara tadi sudah banyak disinggung dari Pak Bambang ya, dan Theo dan Ade sudah banyak sekali menyampaikan ya. Kata kunci di bela negara itu sebenarnya di nomor 5, sanggup melaksanakan bela negara sesuai dengan dalam bentuk fisik maupun non fisik sesuai dengan profesi masing-masing. Ini kata kuncinya di akhir dan di pelaksanaannya seperti itu. Tadi juga sudah disampaikan. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan nilai-nilai bela negara itu semua nanti peserta mengerti dan memahami serta melaksanakan dan mengimplementasikan. Yang penting itu. Kalau masalah 1 sampai 5 nilai bela negara atau ikrar bela negara mudah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana implementasi di dalam kaitannya bela negara tersebut. Wah, ini kan pandemi. Pandemi juga pandemi semuanya merasakan. Namun bagaimana di dalam situasi pandemi itu kita bersama-sama mengimplementasikan, melaksanakan bela negara dalam kondisi yang baik. Ya, tentunya saya yakin ya sudah ini di depan kalian bisa melihat. Ya, kalau sudah tahu itu berarti kalian sudah pernah merasakan di sana ya. Suka dukanya di pusat pendidikan dan latihan bela negara itu di sana. Itu suka dukanya saya yakin sudah berada di sana. Itu di depan ada taman, kemudian ada air. Kalau ada yang sudah masuk ke situ ya berarti sudah merasakan. Berikutnya, ya. Nah, tujuannya kemudian ruang lingkupnya pada next saja, Pak. Ya. Nah, kemudian dari hasil penelitian, ya, kaitannya dengan pengembangan karakter building dari Dr. Thomas Nicola itu bahwa ada 10 tanda kehancuran bangsa. Seperti dia, kita harus melakukan. Semua teman-teman peserta PPDN mahasiswa kedua lihat dari nomor 1 sampai 10 itu sebuah penelitian. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Kira-kira zaman sekarang atau yang kemarin sebelum pandemi ada enggak? Ya, banyak enggak kira-kira? Coba dilihat. Kemudian penggunaan bahasa yang memburuk. Apa yang dimaksudkan bahasa yang memburuk di sana? Bahasa dalam bentuk apapun, tetapi antara bagaimana kita berbahasa dengan orang tua, bagaimana kita berbahasa dengan teman, bapak, ibu, guru, kadang dengan saudara. Bahkan sampai terlalu dekatnya dengan teman, kadang-kadang penggunaan bahasa
kita saking dekatnya, itu kan saking dekatnya Pak, kadang-kadang udah bro dan sebagainya. Nah ini, tetapi nanti lama-lama selain bro, bahasa-bahasa yang lain akan mengikuti. Nah, hal-hal seperti ini apakah kita merasakan di dalam dunia generasi milenial yang ada? Nah, berikutnya nomor 3, meningkatnya pelaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas. Ini coba kita lihat di sekitar kita. Ya. Kemudian pengaruh teman jauh lebih kuat daripada orang tua di guru. Ini sebuah penelitian yang mengatakan itu. Ya bukan pasti yang mengatakan, tapi penelitian tadi disampaikan. Ya. Kemudian merosotnya perilaku moral dan meningkatnya egoisme pribadi. Ada pengaruh yang dari teman yang jauh lebih kuat dibandingkan orang tua maupun guru. Merosotnya perilaku moral dan meningkatnya egoisme pribadi. Coba kita lihat di sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita, ya anak-anak generasi milenial ini sangat-sangat berbeda dan jauh sekali pola pikirnya. Nah, menurutnya rasa bangga, cinta bangsa dan tanah air. Apakah iya dan tidak? Nah, ini kalau kita yang jelas sebuah penelitian dan saya mengatakan ya, semoga kita tidak akan luntur rasa bangga ini dan cinta bangsa. Karena rasa hormat pada orang tua sudah ya hampir sama tadi. Yang dilakukan meningkatnya perilaku perusak kepentingan publik. Ya, meningkatnya perilaku perusak kepentingan publik. Ketidakjujuran terjadi di mana-mana, perkembangannya rasa saling curiga, benci dan emosi di antara sesama warga negara. Ini sebuah penelitian ya di tahun 1990 di New York University sana. Berikutnya, oleh karena itu dengan perkembangan ini maka beberapa waktu yang lalu, di tahun 2014, kalau kita bersama-sama sudah memahami di sana, ya amanat Presiden Republik Indonesia itu Pak Jokowi, bahwa bela negara punya spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan. Ya, tadi sudah disampaikan juga dari beberapa narasumber yang lain yang sebelumnya. Ya, apakah hanya di bidang pendidikan saja? Tidak, di bidang ekonomi, kehidupan, kemudian sosial, budaya, politik. Cobalah kita bersama-sama melatih diri bagaimana kita memasukkan nilai-nilai bela negara di setiap ilmu yang ada di sana. Kemudian bela negara itu hakikatnya adalah pembinaan kesadaran. Ya, pembinaan kesadaran dalam bela negara. Upaya untuk membangun karakter bangsa, memiliki jiwa nasionalis dan patriotisme serta ketahanan nasional yang tangguh, serta akhirnya menjamin tetap tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 45 dan pertahanan pengembangan nasional untuk sampai tujuan nasional yang ada. Ya. Nah di sana tadi yang sudah disampaikan kaitannya dengan 4 konsensus dasar berbangsa dan dasar hukum kaitannya dengan bela negara jelas tadi sudah disampaikan panjang dan lebar yang lain, yaitu di UUD 45 sangat jelas di sana sudah dijelaskan. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 juga tentang pengelolaan berdaya nasional untuk pertahanan negara juga sudah. Tapi sebelumnya kan banyak sekali dimulai dari Undang-Undang Pasal 30 dan Pasal 27 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara. Sekarang kita contoh berikutnya. Ya. Next. Ya, satu contoh. Ini contoh ke salah satu gambar yang kalian real aja dilihat. Ketika saya mungkin tahun 2009 anak-anak kita itu mainnya layangan. Kemudian di tahun 2019 kemarin sebelum pandemi, kira-kira mainannya apakah masih banyak layangan? Oh Pak, masih Pak. Tapi di sebuah komunitas ada oke. Pak, masih Pak.
Tapi juga kaitannya untuk mainan layar di sana sudah tidak lagi zaman ketika kita mungkin generasi yang tahun 2009 bersama. Tetapi di 2019 ke sini, ya mungkin kalau seangkatan kita, saya itu beberapa generasi merasakan, mengalami, ya. Tetapi mulai tahun 2010 ke sini, ya 2010 ke sini, generasi milenial ini harus kita bersama-sama. Ayo bangkit, ya. Kalian tuh generasi memang sudah siap tidak siap dengan dunia teknologi yang super canggih. Dan namun kita harus juga semangat kaitannya dengan teknologi yang ada, walaupun perbedaan 2019 sama 2019. Contoh lagi berikutnya, di tahun 2001 coba, ya, bedanya di mana nih kalau yang bisa melihat? Tahun 2001 orang menonton TV mungkin perutnya kecil, nah sekarang 2017 ke sini orang melihat televisi perutnya sudah besar-besar. Artinya apa? Bahwa di sana sebuah perubahan dari televisi saja sudah tipis. Ya, artinya teknologi sangat mahal. Berikutnya, ya ada lagi nih, ya tadi yang kita contohkan. Ini contoh-contoh nyata yang ada di apa namanya di kehidupan kita sehari-hari. Next aja. Ya, kemudian kaitannya dengan penyelenggaraan bela negara oleh Kementerian Pertahanan. Jadi ini mohon izin, mohon maaf, kenapa singkat, padat dan cepat sekali. Ini tentunya ada sebuah sesuatu yang harus kita sampaikan, bahwa beberapa waktu yang lalu atas perintah Komandan Makobrimob Jawa Tengah dan Tio melalui Kementerian Pertahanan, kaitannya pendidikan bela negara yang nanti diselenggarakan di Pusdiklat Bela Negara Rumpin Bogor, surat sudah ada, namun di Mahadika itu biasanya kita melaksanakan. Nah dari hasil itulah nantinya siapa yang akan melaksanakan apa yang berangkat ke sana yang seperti disampaikan tadi oleh Mbak Teo itu kita harus siap menyiapkan generasi-generasi berikutnya yang nantinya calon kader-kader bela negara. Siapa lagi kalau bukan kita? Apakah menunggu orang lain? Tidak bisa. Ya, ketika kita nanti Bapak Ibu guru dosen, Bapak Ibu guru, orang tua yang sudah lama, siapa yang menggantikan? Generasi muda ini, generasi milenial. Siapa lagi yang akan menggantikan kalau bukan kalian generasi milenial? Nah, dalam hal ini maka kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai orang bapak, ibu maupun siapapun, kita mempunyai tugas dan kewajiban bersama-sama kaitannya dengan bela negara menyiapkan generasi milenial. Oleh karena itu, amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 di ayat 1, 2, 3 kaitannya dengan penyelenggaraan bela negara itu hak kewenangan penuh yang sudah ada di Kementerian Pertahanan. Kita sifatnya adalah mengakomodir semua berdasarkan surat resmi yang datang dari sana. Intinya seperti itu. Next. Pengertian bela negara sudah ya sudah disampaikan. Ya. Kemudian saya cenderung langsung implementasinya saja. Ya, lebih cepat ke implementasi. Oh, ya, yang nilai-nilai bela negara tadi, Pak. Naik lagi. Ada 5 nilai bela negara. Yang pertama itu adalah satu lagi. Ya. Cinta tanah air ya. Jadi nilai bela negara itu ada 5 tadi yang belum disampaikan di Ikrar Bela Negara. Ya. Indikator cinta tanah air itu apa saja? Jadi Ikrar Bela Negara kaitannya tadi sudah disampaikan, kemudian tadi juga sudah. Indikatornya apa saja untuk cinta tanah air yang ada di sana? Yang pertama adalah contoh
gunakan produk dalam negeri, lestarikan budaya yang ada di tempat kita. Maaf, ini kalau kita boleh ngomong apa adanya, HP yang kita pakai apa itu buatan orang Indonesia? Bukan. Ya. Maaf, ini kalau saya satu hal kecil saja yang kaitannya dengan handphone yang kita pakai, apakah itu buatan Indonesia? Gunakan produk dalam negeri, itu indikator kita tanah air. Ya, jaga nama baik bangsa dan negara yang benar bersama-sama. Ya. Masih bersifat. Bagaimana kita menjaga nama baik bangsa dan negara kita? Ya dari mulai nama kamu itu harus dijaga. Nama diri kita harus jaga dulu. Bagaimana kita harus menjaga nama baik kita? Orang tua kita, saudara kita, bangsa dan negara, kemudian membawa sebuah prestasi, nanti ada bagaimana bisa mengangkat nama baik, beri kontribusi pada kemajuan bangsa, indikator banyak, ya, jaga tanah air, pekarangan dan seluruh wilayah Indonesia, bangga sebagai bangsa. Itu contoh-contoh untuk indikator cinta tanah air. Next, ya, kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Apa yang harus dilakukan ketika kita itu sadar? Ya mudah, tapi harus ada indikator yang ada di sana. Tumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, tumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriot dan memiliki kesadaran atas tanggung jawab keluarga negara Indonesia. Oleh karena itu, kaitannya kita sadar berbangsa dan bernegara itu ada 3 yang ada di sana. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Oleh karena itu, dalam satu kesatuan kebangsaan kenegaraan, tekad ideologi yang kokoh kuat berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, kita harus sesuai dengan profesi dan kedudukan kita masing-masing, kita harus sadar dan bisa menghargai antara satu dengan yang lain. Perbedaan yang agak besar. Ya. Ibaratnya begini, kalau perbedaan di sana yang kaitannya, aku harus sadar seperti itu, Pak. Sebuah taman itu akan indah bila warna di taman di sana itu banyak warna-warni bunga. Kalau taman kok warnanya hanya satu, tidak akan jadi indah. Putih semua atau warnanya apa? Tidak akan jadi indah. Namun kalau ada taman warna-warni bunga yang ada di sana itu semua merekah, banyak bunga yang ada warna-warni bunga di sana, jadi indah taman tersebut. Ya. Apakah kita nanti di antara satu dan lain itu harus dirusak? Satu rusak, maka taman tidak ada indah lagi. Dan itu Indonesia harus seperti itu kita. Ya. Apapun warnamu, apapun perbedaan, apapun agama, suku, bangsa dan sebagainya, tetapi kita harus saling sadar. Ya. Oke, berikutnya. Indikator kesadaran berbangsa dan bernegara harus sudah, ya, berpikir positif, bersikap dan berbuat baik, berpartisipasi aktif dan lain sebagainya. Ya, jadi tadi sudah saya singgung di awal. Ya, kaitannya dengan kesadaran budaya juga Bapak sudah berapa. Next. Nah, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara itu yang 3, ya, ideologi bernegara. Keyakinan dan kesadaran akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara. Itu sudah dari awal-awal tidak bisa, ya. Yang jadi mau menggunakan ideologi apapun karena itu sudah dari perjuangan para pendahulu kita. Kalau kita punya dari sana, keyakinan kesadaran akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara itu sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Ya. Kemudian merupakan sumber hukum sekaligus sebagai dasar negara. Dan nilai-nilai Pancasila dapat menyelesaikan konflik kekeluargaan dan gotong royong. Hanya memang kalau ada pertanyaan Pak, dari nilai-nilai keadilan bila ada sebuah kasus seperti ini bagaimana? Banyak sekali pertanyaan hal-hal yang ada seperti itu. Memunculkan sebuah pertanyaan, bagaimana kita mensikapinya? Kembali lagi kepada manusianya, kepada orangnya, bagaimana kita mensikapi kedewasaan dalam diri kita. Marilah kita belajar dari diri kita, dewasa dari diri kita. Kedewasaannya yang paling penting. Next. Ya, indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi negara.
ya, pahami nilai-nilai Pancasila, amalkan, ya, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, setia pada Pancasila dan seterusnya. Next. Ya, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, artinya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan atau pribadi. Ya, mencurahkan perhatian terhadap kepentingan kita untuk tugas tanpa pamrih. Nah, ini kalau orang Jawa itu melaksanakan apa yang harus kita laksanakan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Ya, ibarat orang Jawa ada yang mengatakan seperti ini. Ya. Kalian itu bekerja, itu jangan mencari jenang dulu, tapi cari jeneng dulu. Ini yang seperti itu. Artinya apa? Itu mulai dari bekerja itu diri kita, nggak usah mikirin nanti dapat apa dan sebagainya. Ya. Kemudian tanpa pamrih ada di sana, niat dengan ikhlas, ada lagi yang seperti itu. Kemudian rela berkorban waktu, harta, raga, jiwa, negara itu sedikit, ya. Walaupun kita melaksanakan dari awal jam 13 sampai nanti itu sudah merelakan waktu, ya, harta, tenaga, waktu dari teman-teman semuanya peserta PPN, ya. Kemudian harta, bagaimana? Kuota itu juga menjadi barang yang kalian miliki, bisa, itu sudah berkorban. Bagaimana kita? Ya, itu kaitannya dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya apa saja kaitannya dengan hal tersebut? Ya, yang berkaitan dengan rela berkorban, indikatornya adalah bersedia berkorban waktu, tadi sudah saya sampaikan juga, untuk tenaga, pikiran, kemajuan bangsa, siap bela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Siap tidak kira-kira? Hanya kan pada diri kita. Siap tidak kita ada ancaman, ya? Atau sering disebut dengan ADHD, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Memiliki kepedulian pada diri kita, teman kita, saudara kita, masyarakat dan lain sebagainya. Yang akhirnya adalah kepedulian terhadap bangsa dan negara. Ini yang penting. Kemudian memiliki jiwa patriotisme, ya, memiliki jiwa patriotisme. Kemudian dahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Sudah saya sampaikan. Next. Ya, memiliki kemampuan awal bela negara. Kalau tadi di bela negara disebutkan dengan mampu melaksanakan bela negara baik secara fisik maupun non fisik sesuai dengan profesi masing-masing. Ini. Nah, ini indikatornya apa saja kaitannya dengan hal tersebut. Next. Indikator memiliki kemampuan awal bela negara adalah ada IQ, SQ, EQ, dan EQ. Itu pelihara kesehatan jiwa raga, umur pantang menyerah, terus bina kemampuan jasmani dan rohani, memiliki kemampuan awal bela negara dalam bentuk keterampilan. Kalau kalian bisa melihat bela negara sebagai seorang pelajar, kalian belajar dengan rajin. Itu sudah Anda sudah luar biasa. Ya. Kemudian pada saat kalian berada di rumah masing-masing, siswa mahasiswa yang ada ini, teman-teman semuanya, pada saat kalian berada di rumah membantu orang tua, membuang sampah pada tempatnya, kemudian belajar prestasi, itu sudah kalian melaksanakan bela negara. Ya, bela negara diawali dari bela diri dulu, bela keluarga, bela masyarakat, bela negara. Jadi dia dari yang kecil terlebih dahulu. Nah, implementasinya apa sekarang karena kondisi yang pandemi seperti ini, next Pak. Ya, karena kondisi pandemi maka ini yang harus kita laksanakan sangat seperti ini. Kenapa PPBN tahun ini atau pendidikan pendahuluan bela negara yang seharusnya itu dalam bentuk praktek, ya, dalam bentuk praktek. Namun karena kondisi semacam ini maka kita melaksanakannya dengan virtual. Ya.
Ini harus mau tidak mau dilaksanakan seperti itu, padahal memang asiknya PPB itu berada di virtualnya, ya. Nah, bagaimana kita melaksanakan atau mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tadi yang sudah ada 5 ya, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah melaksanakan bela negara, bela negara dengan visi pokok visi. Ya, pada saat kondisi pandemi yang harus kita laksanakan adalah menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3 MT, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Ini yang sudah didukungkan dari pemerintah, dari masyarakat, ya. Kemudian bekerja dan atau belajar secara teratur. Pak, teratur dari mana? Setiap hari kita dari bangsa. Ya, bagaimana kita? Apakah hanya siswa saja yang merasakan seperti itu? Mungkin teman-teman dari guru saya, dia Bapak Ibu guru juga akan merasakan yang ada di sana. Bahkan yang lebih FH yang dibuat juga seperti itu. Olahraga teratur, istirahat teratur sampai dengan pola makan yang teratur. Next. Oke, saya kira itu untuk bagaimana kita mengimplementasikan kaitannya dengan bela negara di masa pandemi. Ya, ini tadi sebenarnya contoh-contoh fotonya, saja tidak apa-apa, contoh-contoh foto yang harus kita laksanakan. Bagaimana caranya? Ini saya berikan buat ilustrasi saja atau gambaran. Contoh, misalkan kita menyemprotkan desinfektan, membagi masker, ya, bagi masker. Kemudian kita juga ikut. Nah, ini ada teman-teman kita juga yang melaksanakan dari Satgas Covid juga. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya silakan kalau ada pertanyaan bisa di chat, ya, bisa di chat yang ada. Kemudian nanti apakah kalian nanti berkeinginan mendapatkan sertifikat, silakan daftar hadir diisi terlebih dahulu. Ya, hanya usahakan semaksimal mungkin nanti tidak lebih dari 1 minggu sertifikat jadi langsung kita kirimkan melalui email ataupun nomor WA peserta BPBN semuanya. Ya, jadi nanti langsung kami kirimkan melalui email atau nomor WA kaitannya dengan sertifikat yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, ya, dan salam hormat buat semuanya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui chat yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara. Terima kasih Pak Parti. Lagi tepuk tangan untuk Pak Parti. Serta pendidikan dalam bela negara yang berbahagia. Kita masih punya waktu. Silakan kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Materi 1 dan materi 2. Atau sudah cukup? Juga belum ada nih. Bisa digunakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Oke, silakan semua dinyalakan gambarnya, jadi biar ya foto bareng-bareng. Dinyalakan semua kameranya. Kita tolong Dibuka semua kameranya. Itu Pak Firman atau Mas Firman, monggo dibuka kameranya. Oke. Kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan, barangkali lewat chat, ya.
mau tanya sama Pak Ade atau Pak Pardi. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Sekali lagi, saya yang memandu acara. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Tetap semangat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kita benar-benar menjaga, mematuhi anjuran dari pemerintah yang selalu untuk protokol kesehatan. Ada kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal itu adalah pasal itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Pak Soli, terima kasih Pak Soli. Pak Indah, terima kasih. Pak Bambang, ini masih terima kasih Pak Bambang. Ini Dan. Halo, selamat siang dan Pardi. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Salam dari UKSW ya. Ya, dari UKSW. UKSW. Ya, salam buat teman-teman di UKSW. Ya, saya masih semangat, masih manfaat untuk bela negara sampai dari muda sampai tua ya. Saya tidak di Salatiga ya? Ya? Saya kira kamu Pak Guru di Salatiga. Oh, enggak, saya Semarang. Oh, Semarang. Semarang. Oh ya. Oh ya. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih ini Pak ada. Ya. Ini dan Roni ada muncul. Terima kasih baru ada tamu. Oh, ada tamu. Ya. Makasih Dan ya. Ya. Terima kasih sama-sama. Sama. Nih, Justina, Yus. Dan ya. Ada foto dengan anak-anak apa enggak, Dan? Gimana? Berikut Pak Enda. Ada sesi foto di depan Tugu dengan anak-anak enggak? Ada. Teman Tugu boleh ini. Ya. Jangan pulang dulu ya. Ya. Yang panitia. Sukses ini teman-teman yang dari luar. Terima kasih. Selamat siang. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisikan daftar hadir. siap juga, Dan. Gimana? Suaranya.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Karena jam 15.00 ini otomatis langsung karena di setting 2 jam sehingga mohon izin nanti kalau sudah langsung lift sendiri-sendiri atau meninggalkan. Silakan. Silakan ada waktu 2 menit untuk foto selfie bersama-sama melalui aplikasi Zoom ya. Foto bersama-sama dulu boleh. Ini Salam dari Belali dan. ya, siap. Dan Deus ya, dan Adi. Dan bisa apa, Zan? Kita wangi lali. Oke, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam hormat buat semua peserta PBN. Bela negara. Bela negara.